Ada 3 kesalahan yang saya pernah pelajari, saya pernah rasakan sendiri, saya pernah lakukan sendiri selama 12 tahun saya berkarir menjadi seorang fotografer. Kesalahan ini akan berdampak sangat vital dan sangat besar, bahkan yang saya rasakan pribadi adalah minus 200 juta. Stay tune di video ini, saya akan sharing tentang apa yang saya alami, tentang apa yang saya bisa tularkan kepada teman-teman semua, tentang 3 hal paling berbahaya yang biasa dilakukan oleh para fotografer dan para pemburu dolar. Teman-teman semua, selamat pagi dari kota Jogja. Nama saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah berkenan nonton dan belajar fotografi bareng saya, Bima Aditya. Jadi, hari ini saya akan cerita tentang sebuah rangkaian kesalahan yang biasa dilakukan para fotografer dan pemburu dolar. Saya bicara mungkin secara spesifik fotografer ya, cuman artinya pemburu dolar ini bisa siapapun orang yang dapat dolar dari mungkin AdSense, dari affiliate marketing, dari mungkin jualan e-books, mungkin juga dari jualan vektor, foto, footage, music, dan lain sebagainya. Yang pertama, terlalu cepat upgrade alat. Nah, yang namanya photography gears atau yang namanya sebuah alat ya, itu kayak kalau kita musisi, ini kayak alat musik nih. Misalnya nih, saya suka sekali main gitar. Saya dulu sempat ngeband dari satu panggung ke panggung yang lain, having fun ya. Dari mulai saya beli gitar custom, kemudian saya coba Fender Stratocaster, kemudian saya kepengen Flying V, kemudian Gibson, segala macam. Itu sebenarnya racunnya sama seperti dunia fotografi. Nah, kebanyakan yang saya lakukan sih, itu biasanya yang namanya alat itu usianya 5 tahun. Saya bisa beli baru, saya bisa beli second. Cuman yang tidak diperhatikan oleh para fotografer dan para pemburu dolar ini adalah penurunan nilai ekonomis sebuah barang. Jadi yang namanya sebuah alat, misalnya saya beli EOS M10 ini kan kemarin saya beli bekas 2 juta, ditambah lensa 18-35-nya itu adalah 3,5 juta. Teman-teman sebenarnya bisa, jadi total kan 5,5-an ya. Cuman seperangkat alat ini teman-teman sebenarnya bisa dapetin antara mungkin 4 sampai sekitar 6 juta, range-nya antara itu. Nah, kalau misalnya saya membeli alat, itu tuh sudah berdasarkan hitungan matematis. Jadi kalau misalnya saya membeli alat ini, maka alat ini harusnya di tahun kelima itu mau hilang, mau dijual, mau dia discontinue dan lain sebagainya, kita sudah bisa afford. Kesalahan saya yang pertama, pada waktu saya masih dimodalin sama orang tua, itu ketika EOS 7D saya harus terjual karena saya bangkrut, lensa L seri saya semua kejual, detik itu saya nggak bisa beli. Tapi apa yang terjadi pada waktu saya memotret dengan Canon EOS M warna merah generasi pertama? Pada waktu suatu hari saya lagi jalan-jalan gitu, intinya ada satu rumah saya yang memang kesalahan saya pribadi, itu rumahnya tidak terkunci pintunya. Sehingga EOS M generasi pertama warna merah ini yang saya beli seharga 6 juta full set, habis saya bangkrut ini kelangenan saya, itu hilang. Di hari itu, kameranya hilang pagi, malam jam 8 malam saya sudah pegang kamera baru. Jadi artinya, saya benar-benar memakai kamera itu atas dasar asas cukup. Jadi kalau saya bilang, saya motret nih ke Maldives buat backup, cukup nggak? Backup kan fungsinya, oke cukup gitu. Primernya apa? Saya pakai bisa 5D Mark III, 5D Mark IV, saya bisa pakai Nikon D10, saya bisa pakai apapun gitu. Artinya premium camera. Cuman kalau saya bilang backup lah, cuman buat having fun, santai-santai, itu saya benar-benar nggak perlu harus kamera yang mahal-mahal. Jadi sekali lagi kalau teman-teman yang baru berkecimpung ke dunia fotografi, saya berkali-kali ya sempat sharing untuk Shutterstock juga sebenarnya. Itu jangan buru-buru beli alat. Pakai aja kamera yang ada atau pakai aja handphone yang ada. Karena sebenarnya handphone apapun itu zaman sekarang, handphone itu sudah canggih. Ini sudah susah, kita zaman sekarang mau cari handphone jelek itu susah. Yang jelek aja sudah termasuk canggih dan bisa afford memenuhi semua persyaratan Shutterstock photo requirements. Apalagi kalau sampai teman-teman harus membeli peralatan yang sekiranya pricey, sedangkan teman-teman baru berkecimpung, baru masuk, baru terjun, itu bagi saya pribadi, itu sebenarnya nggak make sense. Jadi saya sebenarnya
menyarankan teman-teman pakai saja barang yang ada dan jangan terlalu sering atau jangan terlalu cepat untuk mengupgrade peralatan. Sekarang saya bicara kesalahan yang nomor 2. Ini saya sendiri pribadi tidak melakukan ini, cuman ada beberapa fotografer yang melakukan. Kalau yang kesalahan pertama tadi terlalu cepat upgrade alat itu saya sempat mengalami itu. Jadi sekarang yang kedua, ini hidupnya terlalu foya-foya. Jadi kalau kita bicara sebuah status sebagai seorang fotografer dan para pemburu dolar, no matter what it is ya, teman-teman bisa dari AdSense, bisa dari Shutterstock, bisa dari Pons5, Freepik, vector photo, footage, musik, dan lain sebagainya. Itu yang namanya kita dapat uang itu seperti uang maya, seperti uang gaib sebenarnya. Jadi bayangin aja, ini dari yang mulai angka 10 sen ya, sampai angka mungkin $20 per download. Itu kalau kita jadi, ibaratnya kita jadi tukang becak nih. Saya dari rumah saya, misalnya mau ke Malioboro, itu paling nggak saya harus ngeluarin duit, anggaplah 20-30 ribu. Tapi teman-teman, kita bisa dapat antara 10 sen sampai misalnya $20, anggaplah itu mungkin sekitar 300 ribu gitu. Itu tuh cuma tinggal duduk, diem, nongkrong, bahkan tidur, tiba-tiba celing. Nah, hal inilah yang kadang-kadang dilupakan, baik mungkin saya, ataupun teman-teman semua yang berprofesi sebagai seorang fotografer dan pemburu dolar, mereka menganggapnya ini adalah uang gampang. Sehingga ada sebuah paradigma bahwa kalau uangnya gampang didapat, nanti hilangnya juga cepat. Saya antara iya dan tidak setuju dengan hal ini, karena ini sebenarnya mentality ke arah pribadi kita masing-masing. Kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan hidup sederhana saja, itu makanya berapapun angka yang kita dapat, maka hidupnya ya sama. Jadi ingat ya, yang mahal itu bukan biaya hidup. Yang mahal itu adalah gaya hidup. Maka dari itu, saya bisa sharingin mungkin ya. Di tahun 2013, ketika saya masih punya satu bisnis kos-kosan yang tidak profit ya, itu artinya biaya pembayaran listrik saya per bulan, itu bisa sampai 1,5 juta rupiah. Baik saya dan anak kos itu kita gabungin 1,5 juta rupiah. Tapi 2022 ini, pembayaran listrik saya per bulan itu tidak pernah lebih dari 400 ribu. Karena kos-kosannya saya tutup, kemudian saya split menjadi sebuah guest house skala kecil yang omsetnya sama. Jadi dua kamar guest house saya itu omsetnya sama dengan 10 kamar kos-kosan. Itu saya kombinasikan dengan kehidupan saya pribadi, itu nggak pernah lebih dari 400 ribu. Jadi sekecil itu. Artinya justru saya tidak menaikkan biayanya, saya justru menurunkan hal-hal yang menurut saya tidak efisien, saya cut loss semua, kemudian saya manfaatkan apa yang ada. Nah, kejadian kemarin di waktu pandemi, di saat saya memulai YouTube channel ini, itu banyak sekali teman-teman saya yang berprofesi sebagai seorang fotografer, yang sepatunya Air Jordan, yang jamnya iWatch, yang dia punya berbagai macam peralatan. Kemudian dia punya berbagai gears, mungkin iPad, mungkin tab, dan lain sebagainya. Itu di sebuah komunitas ya, grup atau komunitas lah. Saya selalu memantau bahwa setiap hari selalu ada yang jual. Halo bro, jual dong bro, ini jual. Buat apa? Buat bertahan hidup. Kata-kata itu, bertahan hidup dengan menjual alat itu saya dengar hampir 80% dari kebanyakan orang yang berprofesi sebagai seorang fotografer dan pemburu dolar. Ini akan ada kaitannya dengan alasan yang ketiga. Nanti saya akan bahas, mudah-mudahan masih ingat di kepala, jadi nanti saya akan bahas. Kalau nanti saya lupa, nanti kita bisa bahas di kolom komentar. Cuman artinya hidup berfoya-foya, terlalu sering pakai kredit card, dan lupa membayar. Kemudian membeli barang baru dengan cara kredit, itu adalah salah satu hal yang banyak sekali terjadi. Sehingga ini akan membuat teman-teman menjadi susah sendiri, apapun profesinya. Alasan yang ketiga ini insya Allah akan berhubungan dengan alasan yang kedua. Yang tadi, pertama kan terlalu cepat upgrade gears ya. Yang kedua hidupnya berfoya-foya. Nah yang ketiga ini yang paling fatal. Ini lupa berinvestasi. Saya melakukan juga kesalahan yang ketiga ini. Jadi lupa berinvestasi. Pada waktu 2013 saya harus bangkrut. Saya nggak punya bisnis lain selain fotografi. Jadi semua alat dijual untuk nutupin utang, untuk biaya kehidupan dan lain sebagainya, tapi saya lupa berinvestasi karena hutangnya terlalu besar. Alat saya dijual itu tidak lebih dari 25 juta, sedangkan hutang saya 200 juta. Maka dari itu saya tidak bisa menutup hutangnya dan saya juga tidak bisa afford kehidupan pribadi saya untuk Nina dan anak-anak.
Cuman, yang saya pelajari ketika pandemi dimulai 2020 sampai mungkin sekarang tinggal bekas-bekasnya. Ini yang saya syukuri adalah karena hidup saya tidak hedons. Jadi tadi saya sudah cerita bahwa listrik harusnya naik, malah saya semakin kesini semakin turun. Kemudian kaos gini, saya mungkin bisa beli kaos itu setiap 4-5 tahun sekali. Itu habit seperti itu membuat saya ketika pandemi ini, saya masih bisa gaji karyawan saya di Sapulu dan Cendela itu selama 12 bulan tanpa saya harus berhutang. Jadi jelas sebagai profesi fotografer wedding ya, hancur. Artinya selama 2 tahun saya tidak memotret pun. Karena investasi hospitality yang saya lakukan ini membuat saya, alhamdulillah, bisa bertahan hidup selama pandemi tanpa saya harus menjual aset apapun. Dari situ yang saya pelajari, ini adalah sebuah improvement dari kesalahan saya 2013 yang ketika saya bangkrut saya nggak bisa apa-apa. Bahkan ketika COVID ini, tadi saya sudah sempat cerita ya, bahwa pagi kamera saya hilang, malam saya sudah bisa beli alat lagi. Dari situ itu adalah sesuatu hal sederhana yang saya harap teman-teman juga bisa pahami dan kalau cocok monggo diikuti ya. Cuman artinya dalam keadaan krisis itu kalau kita masih punya uang kita akan happy. Kita masih cukup makan untuk anak istri, untuk orang tua, itu masih happy. Kita juga alhamdulillah masih rutin ngirimin orang tua setiap bulan, bahkan selama pandemi walaupun bisnis saya salah satu lini bisnis saya drop, cuman artinya investasi saya berjalan, kemudian alat saya juga masih ada sehingga hal-hal yang bersifat konyol, artinya kita sebagai fotografer tiba-tiba nggak punya alat segala macam, itu saya lakukan tahun 2013 kekonyolan itu alhamdulillah tidak terjadi lagi di tahun 2020 sampai 2022 ini. Sekarang apa sih manfaatnya ya? Manfaatnya adalah at the end of the day ini, kita nggak usah pikir muluk-muluk. Kita yang penting sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin keluarga itu tetap bisa afford kebutuhan rumah tangga. Uang istri dipenuhi, uang orang tua mertua dipenuhi, uang untuk anak-anak sekolah, makan, dan lain-lain dipenuhi. Sebenarnya begini, kebutuhan pokok pada zaman kita dulu belajar itu kan sebenarnya ada 3, sandang, pangan, papan. Sekarang saya bicara sandang. Sandang itu kan berarti artinya selama kita punya pakaian yang kita bisa pakai, and then it's done. Karena itu, saya bisa memilih untuk beli baju baru setiap minggu, atau saya beli baju baru dengan cara mungkin ngeprint nih, saya pakai kaos Noise Artifacts ini, teman-teman kalau mau order bisa nanti email saya atau lewat Tokopedia atau Shopee di bawah. Itu saya membelinya setiap 4-5 tahun sekali. Jadi kalau teman-teman ketemu saya, kaos saya udah burem, udah bladus, jangan jangan malu ketemu saya gitu, karena memang habit saya memang saya beli kaos 4-5 tahun sekali. Sandang, sekarang pangan. Pangan itu kan sebenarnya kita yang perlu ya, yang wajib adalah 3 kali makan sehari, pagi, siang, malam. Nah, perkara di piring tersebut isinya strip loin 200 gram atau 100% fine beef US beef burgers, atau nasi kucing, atau nasi angkringan, atau pecel lele, kan nggak ada yang salah. Kalau misalnya kita cukup dengan makan nasi pecel lele seharga misalnya 12.000, ya sudah selesai. Cuman ada kalanya juga kita perlu spend dengan orang terkasih, misalnya kita bisa makan sepiring steak yang satu porsinya misalnya 200.000. Itu sebuah porsi yang berbeda. Cuman artinya pangan itu ya 3 kali sehari. Masalah makannya strip loin atau makannya nasi kucing itu kan beda sesuai kebutuhan kita masing-masing. Sekarang yang ketiga namanya papan. Papan itu karena saya kebetulan dari 2013 sudah mulai berinvestasi, ini karena kesalahan saya yang pertama tadi. Saya berinvestasi untuk membangun sebuah bisnis perhotelan, villa dari uang hasil memotret saya. Itu saya sampai sama istri saya sekarang, kita berdua sudah nggak kepengen punya rumah. Jadi yang kita akan lakukan adalah kita membangun villa sebanyak mungkin yang kita mampu. Dan kita nyempil di salah satu villa tersebut. Saat ini mungkin saya ada di Jogja. Kayak nanti malam aja saya mau ajak anak-anak saya untuk nginep di villa saya di Cendela. Karena Nina, anak saya yang perempuan sama ibu saya lagi jalan-jalan ke Jakarta, ada kondangan. Harapan saya suatu saat nanti, saat ini saya sudah memulai dengan satu langkah kecil. Cuman suatu saat nanti saya bisa bilang bahwa kita pindah ke Bali yuk. Ya sudah pindah aja, karena di sana kita punya villa di Bali. Kita pindah ke Belanda yuk, ke Amsterdam.
Nanti suatu ketika saya akan bangun satu villa kecil di sana, mungkin yang sekiranya saya bisa nyempil bersama anak dan istri saya. Idenya seperti itu. Nah, sekarang ini saya sudah develop 3. Saya insya Allah akan develop 4 unit yang ada di sekitaran Jogja. Ya, 1-2 kadang-kadang harus tutup atau harus di take over sama keluarga, karena memang semua properti menggunakan properti keluarga, itu nggak ada masalah, namanya juga bisnis up and down. Cuman, sandang, pangan, papan itu memang benar-benar mutlak. Cuman, levelnya seberapa banyak, seberapa tinggi, seberapa eksklusif itu tergantung tingkat kepuasan dan rasa syukur kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Saya senang sekali teman-teman masih berada di channel ini, teman-teman masih mengapresiasi saya untuk bisa klik subscribe, nontonin saya setiap pagi jam 5 pagi, kemudian mengapresiasi lewat komentar-komentar yang sangat positif energinya, lewat channel YouTube ini, lewat Instagram. Jadi saya matur nuwun sekali teman-teman mengapresiasi saya. Jadi kalau teman-teman butuh panduan apapun terkait fotografi, terkait hospitality, atau membangun coffee shop, teman-teman bisa cek link di bawah di description. Itu ada collection ebook saya, ada jualan foto dengan Shutterstock, ada Foodgasm itu untuk motret ala-ala kita kalau misalnya memotret makanan tanpa properti. Kemudian ada Portrait from the Heart, itu adalah cerita saya untuk motret portrait dari mulai Bali, sosialita, saya ke Hong Kong, saya ke Jakarta, macam-macam. Kemudian ada Airbnb a House, ada Home Coffee Shop, itu tentang membangun kedai kopi kecil. Ada juga 99 mimpi buruk fotografer kawinan. Jadi saya hobi sekali menulis cerita perjalanan hidup saya, cerita perjalanan karir saya menjadi sebuah ebook. Teman-teman bisa download semuanya lewat website ataupun lewat Android Bookstore, semuanya available di bawah. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang pengen tahu lebih detail, teman-teman bisa baca. Teman-teman yang kepengen enjoy dengan nontonin saya ngomong, teman-teman sudah memberikan support saya dengan cara nonton video channel ini dari awal sampai akhir. Jadi saya sekali lagi terima kasih sekali. Saya akan jumpa lagi dengan teman-teman besok pagi jam 5.